Kali ini kami akan membahas sebuah film yang berjudul Scorner dirilis tahun 1993. Film ini menceritakan tentang seorang mama guri yang rajin memberikan apem tembemnya kepada ayah dan anaknya. Penasaran dengan ceritanya? Di awal film diperlihatkan sebuah keluarga yang sedang menjalankan keseharian mereka. Si suami yang bernama Weston dan sang istri bernama Rina, serta seorang pembantunya yang bisa dibilang sudah lama bekerja dengan keluarga itu. Lalu setelah itu datanglah putra mereka yang bernama Robbie. Dan hari ini ternyata si Robbie telah berulang tahun. Mengetahui putranya telah ulang tahun hari ini, terlihat Rina dan Weston tidak terlalu memperdulikannya. Mereka malah menyuruh pembantunya untuk menemani anaknya yang sedang berulang tahun hari ini. Terpaksa Robbie merayakan ulang tahunnya bersama pembantu mereka. Kemudian scene berpindah ke sebuah keluarga yang sedang berdebat. Suaminya bernama Turman dan sang istri bernama Patty. Si Mama Patty adalah mama guri yang ada di film ini. Ia kesal kepada Turman karena dia selalu memberikan barang-barang yang selalu mereka tidak butuhkan. Si Turman mengatakan ke si Mama Patty kalau dia sudah menyelesaikan proyeknya, dia akan diberikan uang oleh bosnya agar bisa melunasi semua hutang-hutang mereka. Setelah itu Turman lalu pergi bekerja. Namun setibanya di kantor, si Turman bingung karena melihat bosnya sedang berbicara dengan orang yang tidak mereka kenal. Kemudian dia menanyakan tentang orang itu kepada sekretarisnya. Si sekretaris menjawab kalau itu adalah Weston, di mana Weston adalah karyawan terbaik yang telah dipercayai oleh bos mereka. Turman yang tidak ingin kehilangan kesempatan besarnya berinisiatif mengajak bosnya untuk makan malam di rumahnya nanti. Singkat cerita, Turman dan bosnya pun tiba di rumah. Kemudian bosnya berkenalan dengan istri Turman, yaitu si Mama Patty. Saat melihat istri Turman, si bos pun hanya bisa terkagum-kagum dengan kecantikan yang dimiliki oleh si Mama Patty. Lalu si bos mengatakan kalau dia bisa bercocok tanam dengan si Mama Patty. Otomatis proyek besar itu akan jatuh ke tangan Turman. Mendengar hal itu, si Turman lalu menyuruh si Mama Patty untuk minum bersama bosnya. Awalnya berjalan biasa saja. Lalu si bos dan Mama Patty pun kemudian membahas tentang pekerjaan Turman di kantor. Namun karena suhu udara semakin dingin, akhirnya si bos pun langsung nyosor ke si Mama Patty. Akan tetapi si Mama Patty yang belum mau dan langsung pergi meninggalkan si bos. Nah, di ruang dapur Turman dan Mama Patty bertengkar karena si bos berusaha untuk menyosornya. Lalu Turman mengatakan jika si Mama Patty ingin bercocok tanam dengan si bos, sudah pasti proyek itu akan jatuh ke tangan Turman. Akhirnya mau tidak mau si Mama Patty harus menemani si bos hidung belang itu. Keesokan harinya, seperti biasa Turman pergi ke kantor untuk bekerja. Dan tanpa diduga-duga proyek yang dijanjikan si bosnya ternyata diberikan ke si Weston. Oleh karena itu dia pun menjadi sangat kesal dengan Weston dan bosnya. Hingga pada waktu pulang kerja, dia berniat untuk menabrak si Weston. Singkat cerita, karena hari libur, si Mama Patty mengajak sang suami untuk berpesta lendir. Akan tetapi Turman menolak dengan alasan kalau dia ingin pergi bekerja. Setibanya di kantor, Turman kemudian menembak kepalanya sendiri hingga meninggoy. Ia diduga stres akibat si bos yang memberikan proyek itu kepada si Weston. Mengetahui kabar kalau suaminya telah tiada, si Mama Patty sangat sedih karena orang yang sangat dia cintai telah meninggalkannya sendirian. Setelah pemakaman suaminya selesai, si Mama Patty lalu pergi ke kantor almarhum suaminya untuk mengambil sisa barang-barangnya di sana. Tak lupa juga dia mengambil semua data-data pribadi milik Weston dan si bos. Karena menurutnya suaminya meninggal akibat karena ulah mereka berdua. Di pertengahan jalan saat pulang, si Mama Patty merasa kesal karena si bos telah mengingkari janjinya. Ia malah memberikan proyek itu ke Weston. Nah, tanpa basa-basi, si mama guri yang satu ini langsung pergi ke rumah si bos lalu menembaknya sampai innalillahi roji'un. Setelah itu, si Mama Patty pergi meninggalkan si bos.
Beberapa hari kemudian si Mama Patty datang ke sekolah Robbie anak dari Weston untuk meminta semua data informasi mengenai Robbie. Dengan alasan kalau si Mama Patty adalah tantenya. Karena melihat akting si Mama sangat meyakinkan, akhirnya kepala sekolah memberikan semua dokumen yang berkaitan dengan si Robbie. Nah, setelah sampai di rumah, Mama Patty lalu memalsukan semua dokumen-dokumen itu dan menggantinya dengan dokumen yang palsu. Agar dia bisa dikirim ke rumah Robbie sebagai perwakilan dari sekolah untuk mengajar privat si Robbie. Singkat cerita, akhirnya surat itu tiba di tangan Weston. Setelah membaca surat itu, Weston langsung setuju jika si Mama Patty menjadi guru privat untuk Robbie anaknya. Lalu istrinya Rina langsung menelpon Mama Patty untuk segera datang ke rumah mereka dan mengajar Robbie. Setibanya di sana, si Mama Patty langsung berkenalan dengan Robbie, calon anak didiknya nanti. Saat itu Robbie hanya bisa terdiam melihat kecantikan si Mama Patty. Tak lama kemudian Weston datang. Sama seperti si Robbie, ayahnya Weston hanya bisa terdiam saat melihat kecantikan si Mama Patty. Ya, memang cantik sih si Mama Patty ini. Setelah itu si Mama Patty beralasan kalau apartemennya sedang diperbaiki dan tidak mungkin dia mengajar si Robbie di sana. Mendengar hal itu, si Weston lalu menyuruh si Mama Patty untuk tinggal di rumah mereka. Keesokan harinya sepulang sekolah, si Robbie diajak oleh teman-temannya untuk nongki-nongki. Namun Robbie mengatakan kalau dia ingin segera pulang dan mau fokus belajar dulu. Tak lama kemudian si Mama Patty datang untuk menjemput si Robbie. Melihat kecantikan si Mama Guri, semua teman Robbie hanya bisa melongo saja. Kalau gurunya begini, Mimin rasa semua anak cowok bisa jadi pintar deh. Sesampainya mereka di rumah, si Mama Patty langsung mengajari si Robbie. Namun si Robbie matanya malah jelalatan ke sana kemari karena tidak fokus melihat kedua gunung kembar di hadapannya. Sungguh beruntung nasib anak yang satu ini. Si Mama yang menyadari hal itu hanya berbalik melihat Robbie sambil tersenyum manja. Setelah mengajari Robbie, si Mama Patty kemudian mendekati Rina, ibu dari Robbie. Di sini tak butuh waktu lama agar mereka bisa saling akrab. Lalu Rina mengatakan kalau malam ini Rina akan makan malam bersama suaminya yaitu Weston. Akan tetapi karena tidak percaya diri, akhirnya Mama Patty memberikan sedikit ramuannya ke Rina agar acara makan malam nanti bersama suaminya bisa berjalan dengan lancar. Malam hari pun tiba. Melihat si Robbie yang sedang mengambil bola basketnya dan tanpa sengaja dia melemparkan bola itu ke depan jendela si Mama Patty. Tanpa sengaja dia melihat Mama Patty sedang memainkan apem tembemnya. Sungguh sangat beruntung ya lur. Namun kesempatan itu tak berlangsung lama karena tiba-tiba si pembantu memergoki Robbie dan menyuruhnya kembali. Lalu setelah itu Mama Patty datang ke kamar Robbie dan menghampirinya. Dia mengatakan jika lain kali jangan terlalu berisik agar pembantunya tidak mengetahui apa yang sedang Robbie lakukan. Si Robbie yang cepat mengerti dengan kode si Mama Guri yang satu ini, bergegas untuk pergi ke kamar Mama Patty dan menikmati sajian apem tembem yang benar-benar tembem itu. Keesokan harinya si Mama Patty menghampiri Weston yang sedang bersantai di kolam renang. Lalu lagi-lagi tak butuh waktu lama agar si Mama bisa akrab dengan si Weston. Dan berujung dengan Weston yang mengajak si Mama Patty untuk bermain biliar bersama. Di sisi lain, Rina yang sedang berada di rumah menyuruh pembantunya untuk menyetrika semua baju-bajunya yang lusuh. Mendengar Rina menyuruh pembantunya menyetrika, si Mama Patty kemudian bergegas lebih dahulu ke ruang setrika. Di sana ia menyusun rencana agar si pembantu itu bisa innalillahi. Dan benar saja, ketika si pembantu itu masuk, dia tak sengaja menginjak jebakan yang telah dibuat oleh si Mama Patty hingga meninggoy seketika. Beberapa waktu kemudian si Robbie pulang dari sekolah dan memanggil-manggil pembantunya. Akan tetapi karena si pembantu tidak menyahut, si Robbie akhirnya menghampiri si Mama Patty di dapur dan mengajaknya untuk berpesta lendir. Namun saat tengah asik-asiknya tiba-tiba sang ibu Rina datang.
Ia pun langsung berteriak kaget karena mengetahui pembantunya yang sudah tidak bernyawa lagi. Lalu setelah itu si Mama Patty kemudian berakting seolah-olah semua ini salahnya karena dia tidak bisa menjaga dan mengawasi pembantunya dengan baik. Malam harinya si Mama Patty menghampiri Weston yang sedang bermain biliar sendiri. Dengan menggunakan pakaian khas Mama Guri yang tipis, bisa kebayangkan lur betapa menggiurkannya. Melihat sudah ada lampu hijau dari Mama Guri, si Weston lalu masuk ke goa si Mama lewat jalur belakang. Tanpa sadar kegiatan bermain biliar mereka diketahui oleh Robbie. Setelah selesai Robbie menghampiri ayahnya di kolam renang. Lalu Robbie mengancam Weston akan membongkar semua permainannya dengan si Mama Guri apabila dia tidak mengabulkan semua permintaannya. Karena tidak mempunyai pilihan, akhirnya Weston menuruti semua keinginan Robbie. Dan kini Robbie jadi berkuasa. Ia bebas melakukan apa saja di rumahnya. Lalu saat Robbie mau bobo, dia didatangi oleh si Mama Patty di kamarnya. Di sini si Mama berakting lagi dan mengatakan kalau tadi dia telah dipaksa oleh Weston. Dan jika tidak mau melakukan keinginannya, Weston mengancam akan memecatnya. Mendengar hal itu, Robbie menjadi semakin marah kepada Weston. Beberapa hari kemudian, si Robbie menghampiri si Mama Patty di kamarnya. Di sini dia mengatakan ke si Mama kalau besok dia harus ke New York karena dia diterima di salah satu universitas bergengsi. Si Mama Patty yang sangat mengerti dengan Robbie akhirnya memberikan sedikit jatah ke Robbie karena telah berhasil mewujudkan cita-citanya. Di akhir film diperlihatkan Robbie yang sedang berada di bandara menuju ke New York. Dan dikarenakan sudah tidak mengajar Robbie lagi, si Mama Patty lalu pergi. Beberapa hari setelah keberangkatan Robbie, Weston dan Rina pun menelpon Robbie untuk sekedar mengetahui keadaannya di New York. Dan scene pun diakhiri dengan si Robbie yang ingin bercocok tanam dengan si Mama Patty. Yang ternyata si Mama Patty telah menyusuri Robbie di New York. Dan sampai di sini film pun selesai. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Like jika kalian suka dan tulis pendapat kalian tentang film ini di kolom komentar. Request juga film-film favorit kamu untuk di story ini berikutnya. See you on the next video. Bye-bye.